Tahukah kalian provinsi di Indonesia yang paling sering dikunjungi oleh turis mancanegara? Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi yang penting. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis. 17.508 pulau yang 6.000 diantaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sekitar lebih dari 3,7 juta turis berkunjung ke Provinsi Bali, sehingga provinsi yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah Provinsi Bali. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Bali adalah provinsi yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah Provinsi Bali terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budaya. Provinsi ini dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali dan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Provinsi Bali sekitar 5.636,66 km persegi. Ibu kota Provinsi Bali berada di kota Denpasar. Kota ini merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di Indonesia Timur setelah Makassar. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Bali sekitar 4.336.900 jiwa dengan mayoritas etnis Bali. Sekitar 86,9% penduduk Bali menganut agama Hindu. Bahasa daerah yang dominan digunakan di Provinsi Bali adalah bahasa Bali. Selain bahasa resmi dan bahasa daerah, bahasa Inggris adalah bahasa ketiga dan bahasa asing utama bagi banyak masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang besar dari industri pariwisata. Perekonomian Provinsi Bali terdiri dari sektor industri pariwisata dan merupakan objek pendapatan terbesar bagi Provinsi Bali. Sejarah Bali. Berdasarkan keterangan-keterangan yang ditemukan pada prasasti abad ke-8 Masehi, dapatlah dikatakan bahwa periode sejarah Bali kuno meliputi kurun waktu abad ke-8 Masehi sampai dengan abad ke-14 Masehi dengan datangnya ekspedisi Gajah Mada dari Majapahit yang dapat mengalahkan Bali. Pada tahun 1846 sampai 1949, mulai masuk intervensi Belanda ke Bali dalam rangka pasifikasi terhadap seluruh wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Dalam proses yang secara tidak sengaja membangkitkan sentimen nasionalisme Indonesia. Wilayah-wilayah yang belum ditangani oleh administrasi Batavia dicoba untuk dikuasai dan disatukan di bawah administrasi Belanda. Masuk ke Bali disebabkan beberapa hal, beberapa aturan kerajaan di Bali yang dianggap mengganggu kepentingan dagang Belanda, penolakan Bali untuk menerima monopoli yang ditawarkan Batavia, dan permintaan bantuan dari warga Pulau Lombok yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penguasanya. Terjadilah perlawanan terhadap kedatangan bangsa Belanda di Bali.
Perlawanan-perlawanan ini ditandai dengan meletusnya berbagai perang di wilayah Bali, dengan kemenangan Belanda dalam seluruh perang dan jatuhnya kerajaan Kelungkung ke tangan Belanda, menyebabkan secara keseluruhan Bali telah jatuh ke tangan Belanda. Pada masa penguasaan Belanda terhadap Bali, untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi, pemerintah Belanda telah membuka sebuah sekolah rendah yang pertama di Bali, yakni di Singaraja pada tahun 1875. Pada tahun 1913 dibuka beberapa sekolah lainnya yang muridnya kebanyakan berasal dari anak-anak bangsawan. Akibat pengaruh pendidikan yang didapat, para pemuda pelajar dan beberapa orang yang telah mendapatkan pekerjaan di kota Singaraja berinisiatif untuk mendirikan sebuah perkumpulan atau organisasi pergerakan. Pada Perang Dunia Kedua, tentara Jepang mendarat di pantai Sanur pada tanggal 18 dan 19 Februari 1942. Dan saat itu seorang perwira militer bernama I Gusti Ngurah Rai membentuk pasukan Bali Pejuang Kemerdekaan, menyusul menyerahnya Jepang di Pasifik pada bulan Agustus 1945. Belanda segera kembali ke Indonesia untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonialnya layaknya keadaan sebelum perang. Hal ini ditentang oleh pasukan perlawanan Bali yang saat itu menggunakan senjata Jepang. Pada 20 November 1945, pecahlah pertempuran Puputan Margarana yang terjadi di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali Tengah. Kolonel I Gusti Ngurah Rai memimpin tentaranya dari wilayah timur Bali untuk melakukan serangan sampai mati pada pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Seluruh anggota batalion Bali tewas semuanya dan menjadikannya sebagai perlawanan militer Bali yang terakhir. Pada tahun 1946, Belanda menjadikan Bali sebagai salah satu dari 13 wilayah bagian dari negara Indonesia Timur yang baru diproklamasikan, yaitu sebagai salah satu negara saingan bagi Republik Indonesia yang diproklamasikan dan dikepalai oleh Soekarno dan Hatta. Bali kemudian juga dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949. Tahun 1950, secara resmi Bali meninggalkan perserikatan dengan Belanda dan secara hukum menjadi sebuah provinsi dari Republik Indonesia. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Bali. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Bali. Ibu kota Provinsi Bali adalah kota Denpasar. Kota ini merupakan pusat kegiatan bisnis dan sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Lambang daerah Provinsi Bali berbentuk segi lima dengan warna dasar biru tua. Dalamnya terdapat gambar bintang kuning emas adalah lambang ketuhanan Yang Maha Esa. Candi Pahlawan Margarana yang menggambarkan jiwa kepahlawanan rakyat Bali. Candi Bentar adalah lambang keagamaan yang agung dari rakyat Bali. Rantai melambangkan persatuan atau gotong royong. Kipas melambangkan kesenian dan kebudayaan daerah Bali. Bunga teratai merah atau Padma adalah lambang singgasana Dewa Siwa. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Moto dari provinsi ini adalah Bali Dwipa Jaya yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Provinsi Bali memiliki 9 kabupaten dan kota madya antara lain Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar. Patung Garuda Wisnu Kencana berlokasi di Bukit Unggasan, Kabupaten Badung. Patung ini berdiri menjulang di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan merupakan karya I Nyoman Nuarta, pematung terkenal di Bali.
Monumen ini dikembangkan sebagai taman budaya dan menjadi ikon bagi pariwisata Bali dan Indonesia. Sawah terasering Tegalalang merupakan undakan lahan pertanian atau sawah yang unik. Sawah ini berada di Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Mandala Suci Wenarawana atau disebut juga Monkey Forest Ubud merupakan sebuah tempat cagar alam dan kompleks candi yang terletak di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dijuluki dengan Pulau Seribu Pura. Terdapat pura yang indah dan terkenal, antara lain Pura Tanah Lot merupakan salah satu pura yang sangat disucikan di Bali. Pura ini terletak di atas bongkahan batu dan di atas tebing. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dang Kahyangan dan merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Pura ini berada di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Pura Luhur Uluwatu merupakan pura yang berada di wilayah Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pura ini terletak di ujung barat daya Pulau Bali di atas anjungan batu karang yang terjal dan tinggi serta menjorok ke laut. Pura ini merupakan pura Sat Kahyangan yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai penyangga dari 9 mata angin. Pura ini merupakan lokasi pemetasan tari kaca yang dipentaskan setiap hari. Pura Ulun Danu Bratan merupakan sebuah candi air besar di Bali. Pura ini terletak di tepi barat Laut Danau Bratan di pegunungan dekat Bedugul dan digunakan untuk upacara persembahan untuk dewi-dewi Danu, dewi air, danau, dan sungai. Pura ini berada di Danau Bratan, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Pura Tirta Empul adalah pura Hindu di tengah Pulau Bali. Berada di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pura ini merupakan pura pensucian. Di pura ini terdapat kolam pensucian dengan air suci di mana orang Hindu Bali mencari pensucian. Pura Besaki adalah sebuah komplek pura yang terletak di Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Lokasi Pura Besaki berada 900 meter dari lereng Gunung Agung. Pura-pura ini merupakan pusat kegiatan dari seluruh pura yang ada di Bali. Di area inilah pertama kalinya tempat diterimanya wahyu Tuhan cikal bakal agama Hindu Dharma yang sekarang di Bali. Pura ini adalah pura untuk pemujaan Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu, dan beberapa pura yang indah lainnya. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3031 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Bali terkenal dengan keindahan pantai sampai ke mancanegara. Pulau Bali memiliki banyak pantai pasir putih maupun pantai pasir hitam. Dengan pemandangan sunset dan ombak yang tinggi, pantai di Bali ini memiliki fasilitas yang lengkap. Beberapa pantai tersebut antara lain Pantai Kuta merupakan yang paling populer di Bali. Pantai ini berada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebelah selatan Kota Denpasar. Pantai Nusa Dua merupakan salah satu pantai terbersih di Pulau Bali. Pantai ini terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pantai Jimbaran merupakan pantai dengan aktivitas wisata kuliner unik berada di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dan beberapa pantai lainnya seperti Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Dreamland, Pantai Pendawa, dan lain-lain. Nusa Penida merupakan pulau di sebelah tenggara Pulau Bali yang berada di Kabupaten Kelungkung yang dipisahkan oleh Selat Badung. Di dekat pulau ini terdapat pulau-pulau kecil yaitu Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Pulau ini terkenal dengan keindahan pantai alami
dengan tebing-tebing karang yang tinggi. Di pulau ini juga memiliki kawasan selam yang sangat indah dan beragam biota laut. Di Nusa Penida terdapat habitat dari parimanta dan juga ikan mola-mola. Beberapa tempat yang menarik di pulau ini antara lain Pasi Uu atau Broken Beach berada di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida. Pantai Kelingking atau Kelingking Beach berada di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida. Crystal Bay dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara yang penuh cinta, damai. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Semoga video ini memberikan pelajaran dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.